Inilah jawaban dari Bapak Ibu tentang kenapa pensiun PNS tahun 2020 bisa berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dan channel berisi tentang informasi seputar dunia pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang berkomentar pada beberapa video tentang kenapa pensiunan PNS tahun 2020 bisa berbeda. Dan inilah jawaban dari PT Taspen. Yang pertama, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuka laman pttaspen.go.id. Kemudian Bapak Ibu silakan klik pada tulisan layanan. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan kepada halaman layanan tersebut. Tentang isinya disambut dengan PT Taspen Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Kemudian silakan Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian pilih bagian tentang program pensiun. Program pensiun, kemudian silakan klik selengkapnya. Maka Bapak Ibu akan diarahkan kepada layanan tersebut tentang program pensiun. Pada program pensiun yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Taspen ditunjuk sebagai penyelenggara pembayaran pensiun. Nanti silakan Bapak Ibu membaca berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 822-03/tahun 1986 tanggal 22 September 1986 dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 842.1/841 pada tanggal 13 Oktober tahun 1986 dengan proyek awal di Bali, NTB, dan NTT sampai ke poin 4. Kemudian silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Ada kepesertaan di sini. Kemudian manfaat. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik selengkapnya tentang program pensiun. Maka Bapak Ibu akan diarahkan kepada halaman tentang program pensiun. Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Sesuai dengan undang-undang tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Skema saat itu, pay as you go berubah menjadi fully funded. Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS, selain dari APBN juga bersumber dari sharing program pensiun PNS. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, saat ini sudah kembali ke 100% APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai, sesuai dengan undang-undang tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari APBN. Sampai dengan tahun 1993, pembayaran pensiun dari APBN sebesar 100%. Kemudian, pada tahun 1994, dari bulan Januari sampai bulan Maret, pembayaran APBN 0%,
kemudian dibayarkan dari dana pensiun sebesar 100% berdasarkan surat Menkyu nomor 1204-MK-03-tahun 1993. Dari sini sudah mulai kelihatan ada perubahan. Kemudian pada tahun 1994 bulan April sampai bulan Maret tahun 1997 dari APBN dibayarkan 77,50%, kemudian sisanya dari dana pensiun sebesar 22,50% berdasarkan surat DJA nomor S-16A-56-0394. Kemudian ada perubahan kembali, tepatnya yaitu pada bulan April tahun 1997 sampai Desember tahun 1998 dari dana APBN sebesar 77%, kemudian sisanya dari dana pensiun sebesar 23% berdasarkan surat DJA nomor S-993-A-67-0297. Kemudian pada tahun 99, tepatnya bulan Januari sampai Desember tahun 2002, ada perubahan kembali dari dana APBN sebesar 75% dan sisanya dari dana pensiun 25%. Kemudian ada perubahan kembali dari tahun 2003 sampai tahun 2005 79% dan dana pensiun 21%. Nanti Bapak Ibu silakan baca seterusnya. Pada tahun 2006, kemudian tahun 2007, dan Januari 2009 sampai sekarang kembali lagi dari dana APBN, yaitu sebesar 100% berdasarkan surat DJA nomor S-39-MK-02-tahun 2009. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 1977 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran, dan besarnya iuran yang dipungut dari pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan penerima pensiun, dilakukan pemotongan iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Potongan iuran pensiun tersebut pada awalnya ditempatkan pada bank-bank pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan ditetapkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2013. Sebagai tindak lanjutnya, dana pensiun PNS dialihkan kepada PT Taspen Persero berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-214-MK-011-tahun 1985 tanggal 21 Februari 1985. Pengadministrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 243-PMK-02-2016 tentang pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Selain mengelola dana titipan program pensiun PNS, mulai tahun 1987, pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS untuk wilayah Provinsi Bali, NTB, NTT melalui Surat Menteri Keuangan nomor 822-MK-03-1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 892.1.8411 tanggal 13 Oktober 1986 dan pada April 1990 pembayaran pensiun PNS secara nasional sudah dilakukan PT Taspen Persero. Kemudian penerima pensiun adalah
Yang pertama, pegawai negeri sipil pusat dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Kemudian yang kedua, pegawai negeri daerah otonom dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Nanti kelanjutannya Bapak Ibu bisa membaca sendiri pada laman taspen.go.id tentang penerima pensiun. Ada hak-hak penerima pensiun. Yang pertama, pensiun sendiri, pensiun janda atau duda, pensiun yatim piatu, pensiun orang tua, pensiun terusan, uang duka wafat atau disebut dengan UDW. Dan yang ketujuh, pengembalian nilai tunai iuran pensiun bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan membaca sendiri tentang kewajiban peserta. Oke, kemudian kita lanjut kepada biaya penyelenggaraan program pensiun. Atas pengelolaan program pensiun PNS dan pembayaran pensiun PNS, pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan nomor S1517-MK-013-1987 mengatur tentang penggantian biaya penyelenggaraan pensiun. Ketentuan tentang besarnya biaya penyelenggaraan pensiun mengalami perubahan setiap tahun. Sekali lagi, mengalami perubahan setiap tahun. Dan pada tanggal 30 November tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 211-PMK.02/2015 tentang biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK tersebut, penggantian biaya operasional pensiun BOP, pembayaran pensiun TMT tahun 2016 didasarkan pada proporsi beban kerja. Untuk tahun 2018, BOP pembayaran pensiun dihitung berdasarkan proporsi beban kerja. Untuk tahun 2018, BOP pembayaran pensiun dihitung berdasarkan proporsi beban kerja. Hasil kajian konsultan independen yaitu 70,36% dari total beban usaha yang dimasukkan dalam perhitungan BOP. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 139-PMK.02/2017 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara, menetapkan imbal jasa pengelolaan badan penyelenggara pensiun sebesar 6,7% dari hasil investasi dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Lalu, penggunaan dana APBN untuk pembayaran program pensiun PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.02/2015 tentang tata cara perhitungan penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Nah, inilah jawaban dari Bapak Ibu tentang kenapa pensiun PNS tahun 2020 bisa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentang formula manfaat pensiun tentang pegawai negeri sipil PNS. Yang pertama, pensiun formulanya yaitu 2,5% kali masa kerja kali gaji pokok terakhir. Keterangannya yaitu maksimum 75% dan minimum 40%. Kemudian, wafat, pensiun janda atau duda atau yatim piatu yaitu 36% dari dasar pensiun. Untuk uang duka, 1 kali penghasilan bagi penerima janda atau duda untuk tunjangan veteran. Dan 2 kali penghasilan bagi penerima tunjangan veteran,
3 kali penghasilan bagi penerima pensiun PNS atau pejabat negara. Kemudian meninggal pensiun janda atau duda atau yatim piatu, yaitu 72% dari gaji pokok terakhir. Kemudian bagi PNS yang diberhentikan tanpa hak pensiun sebelum 01 Januari 2001, yaitu formulanya F1 kali P2. Kemudian bagi PNS yang menjadi peserta pada atau sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan tanpa hak pensiun, yaitu formulanya F2 kali P2. Kemudian bagi PNS yang menjadi peserta sebelum tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan tanpa hak pensiun sesudah tanggal 01 Januari 2001. Nah, inilah formulanya. F1 kali P1 ditambah F2 kali dalam kurung P2 dikurang P1. Kemudian 2,5% kali masa kerja dalam tahun dikali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan. Untuk pensiun sendiri, minimum 40% kali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan. Kemudian untuk maksimumnya 75% kali gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan. Nah, ini yang sering Bapak Ibu tanyakan tentang janda atau duda, yaitu 36% dikali gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan. Kemudian yatim piatu 36% dikali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan. Untuk orang tua 20% kali pensiun janda peserta yang meninggal. Kemudian janda atau duda atau yatim piatu peserta yang meninggal, yaitu 72% kali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan. Untuk uang duka meninggal 3 kali penghasilan terakhir. Oke, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca tentang pejabat negara. Untuk keterangannya Bapak Ibu bisa melihat pada halaman terakhir tentang P1, P2, F1, dan F2. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.